Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel edukasi tentang sejarah ya. Kali ini kita akan edukasi tentang uh, Kerajaan Kampar, yaitu berada di Bangkinang, di Kecamatan Kampar ya. Kampar, Bangkinang, Riau. Ini kita ada lokasi makam ya. Kita bersama sejarawan Bapak Latif akan menceritakan sejarah singkat tentang Kerajaan Kampar dulunya. Assalamualaikum Pak Latif. Saya mau bertanya nih Pak, ini makam Sultan Mahmud Shah dari Kerajaan Kampar. Ini ya. Kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka yang lari ya Pak ya. Nah ini Sultan Mahmud Shah wafat di abad 1528 Masehi. Gimana cerita singkatnya Pak tentang Kerajaan Kampar nih Pak? Perlu diketahui bahwa sejarah mengenai Kerajaan Kampar Melaka Malaysia ini sebetulnya sudah kita teliti sejak tahun 2000 lalu. Nah, kemudian dengan dasar buku Silatus Latin, informasi tentang Raja Kampar ataupun hubungan dengan Kerajaan Melaka Malaysia, kemudian kita teliti informasi yang kita dapatkan dari kompleks pemakaman Raja-Raja Kampar. Nah, ternyata di sini ditemukan berdasarkan sumber yang waktu itu masih hidup dari anak daripada pawangnya raja. Nah, waktu itu kami lupa namanya karena sudah tahun 2000, nanti kami lihat catatan lagi. Di sini dulu 12 kompleks makam raja sultan ataupun raja Kerajaan Kampar. Dari raja pertama sampai ke-12. Sementara raja ke-13-nya itu di seberang sana, itu Alauddin Hidayat Shah. Adapun yang kita saksikan sekarang ini adalah Sultan Melaka. Sebetulnya suatu perang melawan Portugis tahun 1511 mereka kalah ya. Kalah kerajaan Melaka, kerajaan Melayu Melaka. Kemudian prajuritnya terbunuh. Di situ ada Hang Tua, Hang Jebat, Hang Nadim segala macamnya. Kemudian beliau beserta pasukannya dan anggota keluarganya berundur ke Bintan ataupun daerah Tanjung Pinang sekarang ya. Nah, sekian tahun di Bintan mereka minta bantuan perlawanan ke ke Kalimantan ya, kerajaan Melayu Kalimantan, juga ke Jawa untuk menyerang Portugis yang sudah mencengkram kota Melaka dan mendirikan benteng daerah kota tinggi Melaka itu tidak jauh dari pantai, dimulai tahun 1511. Nah, kemudian dari situ 2 kali penyerangan pasukan ini tetap kalah karena pasukan Portugis sudah punya benteng yang kuat ya, kemudian senjata mereka sudah membuat meriam yang sudah begitu canggih, yang awal sejarah juga belajar daripada meriam orang yang Melayu. Nanti kita terangkan tersendiri ya dengan contoh-contoh ya, bukti-buktinya. Nah, jadi setelah pasukan Mahmud Shah kalah, mereka kembali ke Bintan kembali. Kemudian mereka terus menuju negeri leluhurnya, minta bantu ke Kampar. Kampar itu dulu bagian Minangkabau Timur ya. Minangkabau itu Minangkampar Timur ya. Sebelah sananya Minangkabau Barat, sebelah sininya Minangkabau Timur. Jadi kalau kita bicara masalah Minangkabau, kalau Minangkabau sebelum abad 12-11 itu adalah induknya dulu di Kampar ini ya, tepatnya dulu di Muara Takus pusatnya. Nah, kalau di Minangkabau Barat itu setelah lahirnya
kerajaan Damaseraya dan kerajaan apa namanya Pagaruyung ya, sejak abad 16 atau baru pusatnya ke sana, Minangkabau Barat. Nah, kita tinggalkan dulu sejarah dari Minangkabau, kita buat tersendiri nanti ceritanya. Nah, mengenai makam ini ditemukan tahun 2000 ya. Sebetulnya sudah kita cari informasi sejak tahun 1985. Nah, setelah dapat informasi dengan keluarga kerajaan pada waktu itu dan kita cek dengan buku dan kita teliti sampai ke Melaka sejarahnya, sampai ke Johor segala macam ya, dan juga ke Pelalawan itu, ternyata disinilah makam Sultan Mamuksah II. Nah, seperti yang disampaikan dalam buku Selatus Latin itu. Nah, data-data dokumen inilah yang kami bawa ke Melaka kembali supaya diadakan kerjasama. Tapi sayangnya makam ini hanya ini dirawat oleh anggota keluarga saja, tidak oleh pemerintah daerah. Seharusnya ini dirawat oleh pemerintah daerah dan pemerintah Kota Melaka. Itu. Kami sudah sampaikan bahwa peninggalan dari Sultan Mamuksah ini pertama berupa cap masih utuh. Nama capnya itu Sultan Khalifatullah Mamuksah Akhir Zaman. Itu tertulis di situ. Terbuat daripada perak. Kemudian pakai tangan ataupun tangkai terbuat daripada perak juga, mirip tanduk. Kemudian peninggalan sultan ini yang lainnya adalah yang ditemu itu ada di Kampar sekarang masih utuh, dipegang oleh keturunan dari datuk-datuk dan Salapan Kampar. Yang kedua itu tombak Trisula sebagai ini apa namanya tempat bendera ataupun panji-panji perang dulunya yang waktu melawan Portugis pindah ke Bintan atau juga dibawanya ke Kampar ini. Kemudian yang ketiga adalah tombak kerajaan tadi, tombak Trisula, panjangnya sekitar 3 meter ya, 2,5 meter atau 3 meter, masih utuh, masih asli, bisa dicek. Nah, dulu tim ahli dari Melaka juga sudah melihat memang asli katanya. Kemudian kayunya juga masih asli. Kemudian yang keberapa lagi, 3. Satu yang ketiganya adalah tombak juga. Nah, tombak ini juga bawa dari Melaka. Tombaknya panjang sekitar 60 cm, panjang juga sekitar 2,5 sampai 3 meter ya. Ukuran pasnya kami lupa, ukurannya sudah kami ukur. Kemudian bukti-bukti yang lainnya adalah adanya lelo kerajaan ataupun meriam, tapi meriam ini sudah hilang. Satu lagi yang kelima itu buktinya adalah cap yang depan sama belakangnya itu apa namanya, ada tulisan gitu, seperti apa namanya, macam kiwi sepatu itu, di bagian depan sama bagian belakangnya ada tulisan yang sulit dibaca. Awalnya datuk-datuk di Kampar mengatakan mungkin ini tulisan Cina. Setelah kami amati, bukan tulisan Cina tapi adalah tulisan Arab Kofi. Tulisan Arab Kofi yang diapakan pada logam, tapi nampaknya semacam besi. Nah, kemudian yang keenam, bukti yang lainnya waktu kami teliti di sini tahun 2000 itu dengan Pak Yanis Kampar dan rombongan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Kampar, kepala sekolah SMA yang ada di Kampar ya. Yang neliti langsung saya dengan Bapak almarhum Yanis Kampar. Yang lain buktinya adalah di sini. Waktu itu anak dari petugas kerajaan menunjukkannya bahwa di sini masih ada bekas, kalau hari Jumat semacam batu berjalan katanya. Hari Jumat dia naik sebesar lemari. Dugaan kita itu adalah batu yang dibawa dari Melaka. Itu mungkin batu ini apa namanya, batu giok. Kalau dia bapak itu sendiri pernah naik dia jam 11 atau sampai jam 12 menjelang azan Jumat, itu batu itu naik gitu. Itu di jalan itu masih ada kemarin bekasnya. Dan batu ini diduga masih ada, tidak gaib, tapi dia ada di lubuk sebelah sana. Dan kami sudah meneliti tentang itu.
Ya, memang ternyata masih ada apa tadi. Kemudian juga bukti yang lainnya ada sekitar 12 bukti waktu itu yang kami serahkan kepada pemerintah Kerajaan Melaka. Cuma permasalahannya dulu tahun 1985 ada rombongan dari Malaysia datang mencari makam Sultan Mahmud Shah ini. Nah, waktu itu dari apa namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau dibawanya ke Kampar, ditanya Datuk Kampar, dia tunjukkan di sini bahwa sini makam komplek makam raja, tapi yang tidak tahu di mana makam Sultan Mahmud Shah. Nah itu. Setelah dilihat sejarahnya dan berdasarkan tambo-tambo yang ada, ternyata memang disinilah letak makam Sultan Mahmud Shah yang meninggal tahun 1528 itu. Dia pernah diangkat jadi Raja Kampar karena waktu itu terjadi kekosongan pemerintahan di Kampar. Diangkatlah dia raja, kami lupa raja keberapanya, lihat catatan lagi nanti. Itu selama 2,5 tahun jadi Raja Kampar, kemudian beliau meninggal dan dimakamkan di sini. Ini catatan dalam Silatus Latin ada, dalam Tambo juga ada, kemudian bukti-bukti nyatanya masih ada sampai sekarang. Yang timbul, yang jadi polemik sekarang, kenapa muncul di Pelalawan? Ini kami ceritakan, ya, pendek aja ceritanya. Kami masih jumpa dengan saksi hidup yang waktu itu membangun yang pertama kali di Pelalawan itu. Karena di Kampar tadi rombongan dari Melaka tidak menemukan, kemudian waktu itu Tenas Pendi juga bersama rombongan Bapak Pendi juga waktu itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Permusiuman Riau juga hadir waktu itu, mereka tidak menemukan. Akhirnya kita coba tengok di Pelalawan, kata Pak Tenas Pendi. Nah di sana, di sini tempat di sini ada kuburan tua katanya. Ini kita buka sejarah aja ya, kita bukan pro sana bukan pro sini. Saya adalah saksi hidup waktu meneliti dengan yang membangun yang di Pelalawan itu sendiri. Pro kontranya kita serahkan pada pendengar aja lah, karena ini kita diminta untuk menjelaskan oleh para pemuda yang cinta sejarah, makanya kami jelaskan. Awalnya di sini kita tidak temukan, Bapak Tenas membawanya ke Pelalawan. Di sini katanya. Sudah itu Kepala PU waktu itu bercerita pada kami, Bapak Haji Abdullah atau Bapak Haji Abdullah Uban, itu saya yang bangun tuh katanya. Informasinya di situ kuburan. Menurut Bapak waktu dibuat di Talam Tua nih katanya, ataupun Pelalawan ini, apakah ada kuburan? Tidak ada kuburan katanya, cuma tanah gitu aja. Pak, yang mana kuburan, mana satu di kuburan nih katanya. Itu dibilang oleh Bapak. Kita tebas-tebasnya dulu, nanti kita cari. Kan ini kan proyek dari Melaka nih katanya, pemerintah Melaka, harus kita cari sampai dapat. Kalau tidak dapat ya kita buat ini. Akhirnya ditebas-tebas dengan Kepala Museum juga, Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu. Ya, kami buka sejarah aja ya, kami tidak bohong ya. Silakan kalau Anda menuduh ini berita informasi palsu, silakan. Ya, kami tak apa-apa, karena saksi masih ada ya. Kemudian waktu itu kena di apa tadi, maka ditaruhlah di situ batu. Ini cerita daripada Bapak Kepala PU Kabupaten Kampar yang bangun itu. Kemudian setelah taruh batu di situ, ya di mana apanya? Ya kita bersihkan gotong royong nanti. Kemudian bulan berikutnya diadakan gotong royong. Dibuatlah, dilapangkan, ditimbun, dinaikkan tanahnya. Pak, batunya bukan batu tua, ya kita cari nanti katanya. Maka yang ada di Pelalawan itu sendiri, yang dulunya tidak ada batu, itu dipakai batu dari Melaka. Diambil, dibawa sana, dipasangkan. Yang memasang itu adalah Bapak Tenas Pendi. Bapak Tenas Pendi itu adalah budayawan Riau. Kemudian Bapak Haji Abdullah itu adalah Kepala PU yang megang proyek itu. Nah, setelah dipasang itu, kemudian apakah ada pasti di sini Pak katanya? Katanya kan di Kampar, Pekantua Kampar. Ya, ini kita apakan katanya. Kita buat, kita jadikan ini, pokoknya sampai jadi katanya. Air turun proyek dari Pemda Kampar, dibangunlah bangunan atap rumah. Jadilah bangunan rumah tadi, yang sementara batu yang tidak ada batu nisan itu dulu, didatangkanlah dari sana, dicari batu nisan, ditaruh itu. Kalau tidak salah kami, gambarnya itu batu nisan agak besar ya. Kalau dalam istilah buku, dalam catatan ini batu nisan Aceh namanya. Nah, dari batu granit kan.
dibuat situ belum ada merek. Nah kemudian dipasang, dibuat rumahnya, atapnya macam balai-balai. Nah, kemudian kepala PU tadi bercerita lagi, memang waktu itu tidak ada kesan sedikit pun macam apa deh, tanda-tanda perkampungan lama tidak ada. Misalnya batang kelapa, batang mangga, durian, tanda kampung pun tidak ada di Talam Baru itu. Sedangkan itu adalah pinggir daripada Sungai Siak. 1528 kalau itu ada masih berair, belum artinya belum berupa daratan lagi. Kenapa? Karena Sungai Siak itu kalau dia pasang sampai ke situ dulu. Tahun 1528 itu. Apalagi tidak mungkin ada kuburan situ. Kemudian dalam buku Selatus Satin tadi disebut Mamuk Buzuki, si Sultan Mamuk Shah ini, Mamuk Shah II ini meninggal. Itu banyak saksinya, masyarakat mengantarkannya ke kuburan, kemudian dia beramai-ramai, dia waktu itu disaksikan beramai-ramai gitu. Artinya apa? Kerajaan Kampar waktu itu sedih dan mereka menguburkan di sini gitu. Bukti-bukti perkampungan lama ini ditanam oleh orang ini. Batang duriannya sudah ukuran 1 meter ini. Kemudian mangganya sudah berapa meter? Ini itu yang paling besar itu. Saksinya ya masih ada, Pak. Di sini juga batang pelasannya sebesar kelapa lebih. Itu batang pelasan itu. Tuh, yang besar itu. Ini tanda-tanda. Dan masyarakat sini tahu bahwa ini adalah, memang kalau dibandingkan dengan yang di Pelalawan, ini tidak terawat betul. Yang di Pelalawan itu kan biayanya pemerintah, yang dirawat oleh pemerintah. Tentu biayanya ada segala macam. Sementara di sini ya pemerintah kita kan tidak peduli gitu. Hanya seperti ini. Dan kita harapkan nanti pemerintah daerah bisa membangun ini. Kalau tidak Pemda Kampar atau Pemda Riau, kita harapkan pemerintah Melaka ataupun Malaysia nantinya. Kenapa? Karena capnya masih ada lagi. Kemudian tombak benderanya, tombak kebesarannya masih ada lagi. Jadi peninggalan kerajaan itu masih ada lagi gitu. Dan ini memang bukti-bukti nyata gitu. Kemudian memang kuburannya tidak di sini, kuburan istrinya ya, yang meninggal 1527 tidak di sini, tapi ada di daerah sana, hulu daripada Sungai Kampar. Ini ada lagi ceritanya, nanti kita sambung. Ini dulu. Nah, mengenai kuburan istrinya kenapa ada bedanya tempat itu tadi, ini juga ada alasan seperti yang tulis dalam buku Selatus Satin. Kita sambung keterangan daripada Bapak Kepala PU yang bangun tadi. Dia melanjutkan ceritanya. Kalau gitu bukan situ makam Mamuk Shah II katanya. Bukan, Pak, itu. Berdasarkan penelitian kami dan keterangan dalam buku Selatus Satin, tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang diceritakan ada sini. Dan sini bukan kerajaan Kampar itu. Kemudian kami konfirmasikan dengan Bapak Tanas Effendi waktu itu, ya, dia tidak mau datang. Yuk kita dudukkan, Pak. Nanti di belakangan pasti ada Pak, pro kontra, bahkan ricu nanti, Pak. Itu kan dulunya Pelalawan itu kan bagian dari Kampar. Nah, apalagi sekarang sudah terpisah dari Kampar, tentu Pelalawan itu sebagai kan itu dibesarkan. Nanti Bapak dosa besar nih kalau Bapak memindahkan itu berdasarkan keterangan karena itu adalah proyek daripada Kerajaan Melaka, dosa kita, Pak, itu. Saya tidak mau. Saya harus meluruskan sejarah. Itu yang kami sampaikan. Nah, kata akhirnya Bapak tadi bilang, Bapak Haji Dullah tadi, atau Dullah Uban panggilnya kalau di Kampar, berkata, ya setelah dipensiun pantas katanya. Setelah kami bangun atap itu tadi katanya, itu dirobohkan oleh angin puting beliung katanya. Dan untuk kamu ketahui, Tip, katanya, bukan sekali 2 kali katanya. Setiap kami dibangun lagi katanya itu tadi, ya muncul angin puting beliung, roboh lagi katanya. Bencana alam. Kalau gitu, Pak, itu mungkin dari alam, itu pun mungkin juga karena nih ya jin itu kan ataupun pengasap ini kan ndak mau dia ditipu gitu. Jadi makanya sekarang muncul musibah. Nah, waktu peneliti dari Malaysia datang, profesor beserta dosen dan mahasiswa Melaka dan gabung dengan Johor waktu itu datang sini, kami tunjukkan. Karena dia mencari saya sampaikan apa adanya gitu. Mahasiswa datang sini, dosennya datang ke Pelalawan. Heboh. Mamuk Shah II tuh 1 cuma katanya. Kok kuburannya ada 2 katanya? Pak, di sini yang benar. Kenapa? Buktinya di sini ada. Nama desanya di sini adalah Pekan Tua Kampar dulu namanya. Sekarang Kampar kan, Pasar Kampar. Yang kedua, capnya ada, tombaknya ada,
tonggak bendera perangnya juga ada. Semuanya ada sini Pak, datanglah ke sini katanya. Saya sudah dalam boot nih katanya. Mau ke sana bagaimana? Kalau gitu Pak, gini. Kita kembali aja nanti Pak ke sini jam berapa Bapak kami tunggu. Kami jelaskan itu jam 1 malam kami dengan Dinas Pariwisata Kampar menjelaskan ini. Saya diminta menjelaskan. Dilihat kan foto-foto segala macam. Oh, iya. Kalau begitu bingung saya katanya. Di mana nih gua bisa jadi dua? Saya ceritakanlah yang tadi bahwa yang di sana tuh ini yang dituduh oleh orang yang bukan asli katanya, itu pembohongan publik katanya, karena nilai dia tidak sempurna, tidak terawat segala macam. Ya tidak terawat, termasuk yang 12 yang lain. Karena di sini masyarakat Kampar pantang mengadakan acara di kuburan, tidak mau menyembah kuburan. Sudah itu raja di Kampar ini bukan disanjung-sanjung seperti di tempat lain, dirajakan, dihormatinya, sungkur-sungkurnya, nyembah-nyembah, enggak gitu. Kalau di Kampar nih raja-raja dari Malaka, dari mana saja, dari Pelalawan, dari Siak, dari Delhi segala macam, Aceh, raja itu kan datang dari sini, bertakus. Makanya enggak boleh daripada negeri Kampar ini menyembah kepada raja-raja yang datang tadi. Malah raja yang datang sini mengantar upeti. Raja di sini menghormati kedatuan. Ya. Raja tidak boleh memakai pakaian kebesarannya kalau datang ke Kampar. Nah, kalau datang ke Kampar, pakaiannya bengkak-bengkak. Badannya bengkak-bengkak, bukan pakaiannya, badannya bengkak-bengkak, gata-gata. Kemudian apa lagi? Membesar gitu. Karena ini ada pesumpahan dari dulu gitu. Nah, waktu Sultan Syarif Qasim datang ke sini, dia tak pernah pakai pakaian kebesaran. Dia hanya pakai baju Melayu ataupun baju biasa, peti rakyat biasa. Kenapa? Dia tahu itu. Karena di Kampar tidak boleh pakai pakaian kebesaran. Dan tidak boleh anak kemenakan daripada orang Kampar, dari suku mana saja, tak boleh menyembah seperti orang Melayu menyembah raja-rajanya. Nah gitu. Karena raja daripada negeri-negeri di Melayu itu tadi dilantik oleh Datuk Sri Maharaja di Raja Dua Balai. Nanti kita ceritakan lagi. Kalau tidak percaya, yuk kita buktikan. Ya, yuk kita buktikan. Kami tunjuk anak kemenakan kami dari Kampar, ya dari suku apa saja, ya. Kemudian dudukkan raja Anda. Ya. Sudah itu diadakan acara penyembahan segala macam. Nah, dalam persumpahan itu tidak boleh anak kemenakan daripada ke negeri Kampar ini, karena dia adalah negeri rumpun, negeri asal dan negeri induk. Tidak, dengan catatannya raja-raja di kerajaan di sekitar Nusantara ini tidak boleh negeri Kampar tidak boleh tunduk pada kerajaan-kerajaannya ada. Itu dalam persumpahannya. Kalau anak kemenakannya ikut sujud kepada raja-rajanya, rajanya akan tersungkur dan muntah darah kalau dipaksakan. Kalau tidak percaya, ada saksi. Saya juga masih mewawancarai, punya data-data tentang yang pada dilakukan Bapak Usman terhadap Raja Sultan Syarif Qasim, ya. Sultan Syarif Qasim II, artinya Sultan Siak terakhir. Kalau dia datang ke Kampar sebagai negeri asalnya, ya, negeri asal leluhurnya, ya, itu dia buka pakaian kebesaran. Karena apa? Dia tahu kualatnya, gitu. Nah, nanti tidak percaya lagi orang, kita buktikan, ya. Nah, mengenai ini tadi jelas ini kuburan tidak terawat. Kenapa? Karena raja ini bukan, kalau di Kampar raja itu tidak raja seperti disembah di negeri lain gitu. Raja itu tunduk di bawah kedatuan, ya, dan diangkat oleh kedatuan. Nah, sampai sini dulu keterangannya, ya. Dan mengenai apa tadi, data-data tentang apa tadi, ya, kan ada profesor dari Malaysia tadi datang, kami tunjukkan kepada itu. Kalau begitu Pak, sebelum itu, ini harus diluruskan sejarah nih. Kalau tidak, berapa ribu lagi ini orang Malaysia akan tertipu, kami bilang kan. Nah, terdiam Bapak tadi. Yalah, kita jelaskan nanti. Saya selaku peneliti Pak harus wajib menjelaskan ini. Saya tidak mau nipu-nipu, gitu. Bukti-bukti masih ada. Dan bukti kerajaan ini dia bukan. Nah, waktu itu dijawab oleh wartawan dari jawaban Bapak Kanar Spendi, di mana kuburan sebenarnya. Setelah kami bongkar rekayasa kuburan itu tadi, ya, dia menjawab, iya memang dia jadi diangkat dari Raja Melaka, Sultan Mahmud Shah II tadi diangkat, dirajakan, kemudian dirajakan di Kampar dari Melaka kan, 1527 katanya. Betul itu. Cuma dia sakit mau berangkat lagi ke Malaysia katanya, dia meninggal di perjalanan. Itu tidak benar. Karena
Sultan Mahmud Shah II tadi, dia meninggal tadi, sakit di sini, meninggal sini, tidak dibawa kemana-mana. Tak mungkin seorang raja dikuburkan di tengah hutan. Kalau andai pun dia sakit atau meninggal dalam kapal pun, kapal Kajang namanya waktu itu, tak mungkin ditinggalkan dikuburkan dalam hutan. Negeri tak bertuan, sudah tuh tidak ada perkampungan gitu, tidak mungkin, mustahil. Maka terdiam Bapak Tana Sependi. Bapak Tana Sependi itu adalah senior saya. Tapi waktu kita konfirmasikan dengan wartawan, tidak salah koran Wasantana waktu itu menulis judulnya Berebut Makam Sultan, sarang anai-anai dijadikan makam sultan. Itu judulnya dulu. Mungkin majalah lama itu tahun 1985 itu mungkin masih ada. Tahun 1985 sampai 1989 itu masih ada. Nah, kita sudah konfirmasi. Bagi yang tidak percaya silakan ya. Apapun yang kami terangkan, kami bisa pertanggungjawabkan ya. Dunia dan akhirat. Dan kita juga punya bukti-bukti. Saya selaku peneliti sejarah dan budayawan atau sejarawan dari Kampar ataupun sejarah Riau ataupun Melayu pada umumnya bertanggung jawab menjelaskan ini. Terima kasih. Oke, menarik ya teman-teman. Ini sejarah Sultan Mahmud Shah. Ini kita akan berkunjung lagi ke makam istrinya. Oke, tunggu. Assalamualaikum.